Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang pada video channel YouTube Fitri Albasitu. Nah, pada video kali ini kita akan bikin sebuah tips ataupun trik penggunaan dari Adobe Photoshop. Nah, untuk tipsnya atau triknya di sini kita pasti menggunakan Adobe Photoshop untuk kita bikin sebuah efek yaitu crystal ball ataupun swirl glass sphere. Di mana sebuah gambar ataupun foto kita akan bikin sebuah lingkaran ataupun bola kristal yang nantinya bisa teman-teman perhatikan pada layar monitor saat ini. Nah, gimana caranya? Oke, langsung saja kita masuk pada step pertama. Di sini, langkah pertama kita akan masukkan sebuah gambar ataupun foto dengan cara teman-teman klik menu file, pilih open ataupun Ctrl O, nantinya dia akan masuk pada folder ataupun file explore teman-teman. Nah, di sini tinggal kita pilih untuk gambar ataupun foto yang mau bikin yang namanya crystal ball ataupun swirl glass sphere. Nah, kita klik untuk gambarnya atau foto. Lalu kita pilih open di bagian bawah. Nah, dia akan muncul pada lembar kerja dari Adobe Photoshop. Untuk selanjutnya, langkah kedua, silakan teman-teman tentukan grid ataupun garis rules di tengah pada gambar. Silakan teman-teman aktifkan perintah rules dengan cara tekan Ctrl R. Atau bisa teman-teman klik menu window, kita pilih di bagian rules. Nah, atau view, ada rules Ctrl R. Nanti akan muncul garis, tinggal kita drag dan kita tahan menggunakan mouse kiri. Lakukan cara yang sama pada bagian atas, bawah, ataupun kanan kiri seperti yang teman-teman lihat. Seperti ini. Dan selanjutnya kita akan bikin sebuah lingkaran ataupun elips. Kita klik di bagian bawah, yaitu kita akan buat layer baru atau create new layer. Jika sudah kita buat layer baru, kita klik di bagian toolbox sisi kiri, yaitu elliptical marquee tool atau tekan M. Bagian ini silakan teman-teman drag, lalu kita tekan Ctrl untuk kita memberi batasan ataupun bagian elips itu sama rata untuk ukurannya. Atau bisa tekan Shift. Nah, kalau sudah kita lepas, kita posisikan menggunakan panah kanan, atas ataupun kiri di bagian keyboard masing-masing. Nah, jika sudah seperti ini, silakan teman-teman tekan Alt Backspace pada keyboard seperti ini. Dan hasilnya untuk warna atau fill dari elips sudah berwarna hitam karena sudah dipastikan pada bagian foreground color itu berwarna hitam. Selanjutnya, kita akan menghilangkan seleksi dengan cara klik menu select. Kita pilih perintah deselect ataupun Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Nah, kita akan masuk langkah berikutnya. Pada layer background, icon kunci atau gembok kita klik satu kali, akan berubah menjadi layer 0. Dan di sini teman-teman kita duplikat untuk layer 0-nya. Dengan cara bagaimana? Kita klik layer 0, kita drag di bagian bawah di perintah create new layer, kita lepas. Akan muncul layer 0 copy atau bisa teman-teman tekan Ctrl J pada keyboard. Jika sudah, kita akan posisikan layer 0 copy di atas layer 1 ataupun elips. Kita tahan mouse kiri, kita arahkan di atas seperti ini. Nah, tak terlihat karena kita stepnya belum selesai. Jika sudah, teman-teman kita masuk pada langkah selanjutnya. Kita klik menu filter, kita pilih distort, kita pilih yang Spherize. Di bagian amount kita kasih 100% seperti ini dan klik OK di bagian kanan. Nah, hasilnya seperti yang teman-teman lihat. Jika sudah, kita klik Move Tool di bagian toolbox kiri atas. Lalu selanjutnya kita akan merubah size ataupun ukuran pada gambar yang sudah kita beri efek Spherize tadi.
Dengan cara kita Ctrl T, kita drag seperti ini. Kita sesuaikan dengan elips kita atau si lingkaran kita sebelumnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat. Oke, jika sudah seperti ini, kita centang di bagian atas atau bisa tekan enter, teman-teman, untuk menyelesaikan perintah dari free transform ataupun Ctrl T. Selanjutnya, agar sisi bagian yang tidak sesuai dengan lingkaran itu hilang, caranya silakan teman-teman tekan layer 0 copy, tekan Ctrl pada keyboard, klik layer 1 atau elips lingkarannya. Dan juga sudah seperti ini, kita klik di bagian bawah yaitu Add Layer Mask. Dan otomatis bagian sisi lain yang tidak diperlukan akan menghilang. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kita sudah menghilangkan bagian luar yang tidak dibutuhkan pada lingkaran. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat layer baru lagi. Silakan teman-teman klik di bagian bawah yaitu Create New Layer. Jika sudah seperti ini, kita akan memberikan efek di bagian dalam di kristal ballnya ataupun yang gelas ya, seperti ini. Kita klik di bagian brush tool, kita pilih di pengaturan saffron, kita tekan enter, dan silakan di bagian foreground color kita pilih warna hitam. Kita drag seperti ini. Oke, kita Ctrl Z. Di sini silakan teman-teman pada layer 2 kita pilih, tekan Ctrl, lalu kita arahkan kursor pada layer 1 agar nanti hasilnya dia di bagian dalam seperti ini. Kita tukar posisinya berwarna putih untuk foregroundnya. Tinggal kita drag seperti yang teman-teman lihat pada layar monitor saat ini. Jika sudah seperti ini, pada bagian mode layer, kita pilih yang soft light. Jika sudah seperti ini, kita hilangkan seleksi dengan cara Ctrl D. Dan hasilnya bisa teman-teman lihat saat ini pada layar monitor. Sudah ada sedikit perbedaan dari yang sebelumnya. Selanjutnya, kita akan masuk langkah berikutnya, di mana kita akan coba klik kanan, pilih blending option. Di sini kita akan masuk pada bagian inner glow. Silakan teman-teman klik seperti ini. Jika sudah pada bagian colornya, kita pilih warna putih di pojok kiri atas. Klik OK. Dan di sini bisa teman-teman atur untuk posisinya di bagian blend modenya itu apa. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah di bagian dari noise atau opacity, silakan teman-teman kurangi atau atur saja sesuai kebutuhan. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah teman-teman dirasa cukup di bagian dari pengaturan inner glow-nya, tinggal teman-teman klik OK di bagian kanannya seperti yang teman-teman lihat saat ini. Nah, udah cantik ya untuk bagian dari bola kristal ataupun sure glass sweeper-nya yang sudah kita buat seperti yang teman-teman lihat saat ini. Nah, selanjutnya langkah yang kita lakukan apa aja sih? Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan memberikan beberapa efek bayangan ataupun shadow di bagian area bawah dari bola kristalnya. Caranya bagaimana? Nah, silakan teman-teman klik di bagian toolbox yaitu brush atau tekan B. Di bagian foreground kita ganti warna putih atau kita switch atau tukar posisinya seperti ini. Dan pastikan di bagian brush pickernya kita pilih yang saffron. Kita tekan enter. Kita klik di bagian bawah. Seperti ini. Nah,
kalau sudah seperti ini, di bagian dari brush sudah kita lakukan, teman-teman. Nah, sebelumnya ini saya Ctrl Z dulu ya. Oke, kita buat layer baru kita klik di sini. Nah, kalau sudah, langsung saja kita Ctrl T, kita drag di bagian dari sisi kanan kiri atau salah satu sisi dari seleksi, dan pastikan pada perintah mention aspect ratio-nya kita nonaktifkan. Jika sudah, opacity pada layer 3 ataupun dari lingkaran yang kita buat menggunakan brush tadi kita kurangi. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita centang ataupun kita enter pada keyboard untuk menyelesaikan perintah dari shadow atau bayangan pada bola kristal kita. Dan hasilnya bisa teman-teman lihat saat ini pada layar monitor untuk efek kristal bolanya ataupun surglass sphere-nya sudah kita buat seperti yang teman-teman lihat saat ini. Wah, cukup menarik. Langkahnya bisa teman-teman pahami juga karena saya menjelaskan dengan pelan-pelan ya. Jadi teman-teman udah tahu nih step-stepnya bagaimana. Oke, cukup di sini untuk video dari pemberian efek glass kristalnya ataupun surglass sphere-nya. Semoga teman-teman bisa lakukan juga. Nah, seperti itu pada PC atau laptop masing-masing. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk video channel Fitri Albasitu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.